Halo semuanya, kembali lagi di kuliah Kalkulus 2. Kali ini kita belajar tentang barisan. Eh, ya, kita lihat lagi ya, apa itu barisan gitu ya. Jadi kalau kata barisan yang mungkin pertama kali muncul di bayangan kalian itu adalah upacara bendera mungkin ya. Barisan waktu upacara dan macamnya. Tapi di sini saya gambarkan sebagai pembelian tiket ya, antrian orang gitu, sebagai gambaran untuk barisan. Jadi barisan itu adalah kumpulan dari suatu objek yang memiliki urutan. Jadi kalau tiket ini kan kita punya urutannya nih. Ya, ada urutan pertama yang paling dekat dengan loket, lalu urutan kedua dan seterusnya. Ya, jadi seperti ini gambarannya. Ya mungkin zaman sekarang sudah tidak terlalu ini lagi ya, karena tiket sekarang bisa dibeli secara online ya kebanyakan. Oke, sekarang karena kita di kalkulus, tentu objek kita adalah bilangan ya. Jadi barisan dari bilangan. Jadi kumpulan objeknya sekarang ganti jadi bilangan yang memiliki urutan. Nah, urutan di sini mungkin beda dengan istilahnya. Kalau di bilangan kan kita bisa mengurutkan dari yang kecil ke besar atau yang besar ke kecil kan, begitu ya. Nah, di sini mungkin saja ada peraturan seperti itu, dari yang besar ke kecil atau dari yang kecil ke besar. Atau bisa juga aturannya itu tidak ada sama sekali. Jadi random, benar-benar random itu juga mungkin. Oke. Nah, contohnya ini 1248. Ini suatu barisan bilangan. Suatu kumpulan bilangan yang memiliki urutan. Jadi di mana satu itu adalah urutan pertama, dua adalah urutan kedua, empatnya urutan ketiga, dan delapan adalah urutan keempat. Jadi eh, dia cuma memiliki empat bilangan saja, tapi urutannya ada. Nah, per komponen dari barisan kita sebutnya sebagai suku sekarang ya. Jadi satu ini adalah suku ke satu, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Atau kita juga bisa bilang satunya adalah suku awal dan 8 ini adalah suku akhir. Gitu. Nah, eh, untuk menuliskan barisan secara umum, kadang kita tulisnya sebagai lambang kayak gini, A1, A2, A3, dan A4. Di mana mereka ini bisa kita singkat menjadi AN, dari N sama dengan 1 sampai 4. Gitu. Ya, di mana AN-nya di sini untuk menggambarkan contoh ini lagi, itu kita dapatnya adalah AN sama dengan 2 pangkat N min 1. Ya. Contohnya kalau kita mau lihat suku ketiga, berarti kan N-nya kita ganti jadi suku ketiga nih. A3, berarti 2 pangkat 3 kurang 1. Jadinya 4. Jadi kita dapat suku ketiganya adalah kayak gitu. Oke, sistemnya seperti ini. Nah, ini kalau kita mau tulis suku awal itu sebagai indeks satu. Kalau yang lain kadang kita bisa tulis suku awal itu dengan indeks 0. Atau bisa juga dalam kasus khusus indeks awalnya 2 gitu. Nah, jadi kita bisa tulis ulang A1, A2, A3, A4 ini sebagai B0, B1, B2, B3, di mana indeks 0 ini sebagai suku awal dan indeks 3 ini adalah suku akhir. Itu tetap aja B0 ini adalah suku ke-1, B3 ini adalah suku keempat. Tapi secara indeks ya bergeser, dan definisi dari BN-nya juga berubah sedikit. Gitu, menyesuaikan. Ya, untuk C-nya juga sama seperti ini. Ya. Oh ya, kita juga bisa tulis kayak gini ya, sebentar. Saya sekarang pakai mouse tulisnya ya, jadi uh, ya ini bisa juga kita tulis sebagai kayak gini, 2 pangkat N min 1
dari N sama dengan 1 sampai 4. Jadi AN-nya ini benar-benar diganti penulisannya jadi rumusnya langsung, itu juga boleh. Gitu. Ya, di sini BN-nya juga sama. Kita bisa ganti langsung. CN-nya juga sama. Kira-kira seperti itu. Ya, oke ya. Ini karena saya akan pakai untuk di-share. Jadi saya hapus dulu ya penulisan saya. Oke. Ya, kita lanjut ke selanjutnya. Ya, jadi pada umumnya kita bisa tulis dia sebagai indeks kayak gini ya. Biasanya kita tulis indeks awalnya sebagai angka 1 sih. Ya, suku awalnya sebagai angka 1. Ingat, untuk angka 0 dan angka 2 ini nanti hanya untuk kasus-kasus khusus tertentu aja. Biasanya 0 ini lebih banyak dipakai waktu nanti kita belajar deret. Kalau N-nya 2 ini waktu misalkan pembaginya ada yang 0 di indeks pertama atau semacamnya. Oke, nah kalau misalkan kita mempunyai K suku dan indeks awalnya kita tulis sama dengan 1, maka suku terakhirnya ya suku ke K, jadi di atas ini K gitu, sesuai dengan banyak sukunya. Nah, di materi kita kali ini kita akan memperbanyak suku menjadi tak hingga banyaknya. Tak hingga banyaknya ya. Tak hingga banyaknya. Gitu. Artinya apa? Artinya suku terakhirnya nggak ada. Jadi ini akan terus-menerus A1, A2, A3, A4, A5 dan seterusnya tanpa akhir gitu. Jadi barisan bilangan yang tidak memiliki suku akhir. Jadi K ini kita ganti jadi tak hingga dan penulisannya titik-titik saja tanpa ada ujung ya. Nah, karena kita akan belajar tentang ini barisan tak hingga bilangan, dan kalau kita mau tulis ulang-ulang ini akan capek juga. Jadi kita singkat penulisan mereka itu jadi barisan tok. Jadi setelah ini di bawah, kalau kita lihat kata barisan itu berarti merujuk sebagai barisan tak hingga bilangan. Gitu. Dan kita juga akan menyingkat penulisan ini yang indeks awalnya 1 sampai tak hingga ditulis sebagai AN saja karena akan dipakai terus menerus gitu. Nah, contohnya misalkan ini ya. 1, 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Kita mau tulis dia sebagai barisan AN yang indeksnya awalnya dari 1 sampai tak hingga ya. Di sini sudah ditulis bahwa penulisan ini adalah singkatan dari ini. Nah, sekarang diminta tentukan AN-nya. Tentukan AN-nya. Ya, di sini kita tulis ulang 1, 4, 7, 10, 13 dan kita perhatikan bahwa setiap suku ini kita dapatkan dengan tambah 3, tambah 3, tambah 3 dan seterusnya. Jadi kita bisa tulis ulang 1, 4, 7, 10, 13 ini menjadi bentuk yang di sini. Perhatikan indeks 1 dan indeks 1. Indeks 2, 2. 3, 3, 4, 4, 5. Nah, jadi dari sini kita pentingnya adalah melihat di mana indeks ini berperan dalam penulisan di sini. Jadi kita dapat 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah perannya si indeks. Jadi kita tulis AN itu berarti dapatnya adalah 1 ditambah N min 1 kali 3. Atau bisa juga kita tulis sebagai 3N min 2 gitu ya. 3N min 2. Nah, selain ini yang kita sebut sebagai formula eksplisit, kita juga punya formula rekursif namanya. Yaitu kita memanfaatkan suku sebelumnya untuk mendefinisikan suku setelahnya. Jadi misalkan ini A1 adalah 1 dan kita tahu bahwa sifat dari barisan ini adalah menjumlahkan suku sebelumnya dengan 3. Jadi A2 itu adalah A1 tambah 3 dan A5 itu A4 tambah 3 dan kita bisa tebak A100 itu adalah A99 tambah 3 dan seterusnya. Nah, kita bisa tulis mereka menjadi
seperti ini. A1-nya adalah 1, kita definisikan dulu suku awal. Lalu suku setelahnya kita definisikan sebagai penjumlahan suku sebelumnya dengan 3. Jadi di sini AN sama dengan AN-1 tambah 3, khususnya untuk N yang jalan dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Dalam arti A2 itu adalah A1 tambah 3. Karena di sini indeksnya kan 2 kurang 1, jadi gitu ya. Kalau A4 berarti A3 tambah 3, dan seterusnya. Ini yang kita sebut sebagai formula rekursif, yang melibatkan suku sebelumnya untuk mendapatkan suku setelahnya. Oke. Ya, barisan tak hingga, ya, barisan tak hingga bilangan ini kita singkat sebagai barisan tok sekarang. Itu bisa kita pandang sebagai suatu fungsi, di mana fungsinya itu memiliki domain berupa bagian dari bilangan bulat. Ya, pada umumnya yang kita gunakan adalah dari 1 sampai tak hingga ya, berarti domainnya adalah bilangan asli pada umumnya. Itu dimana kita petakan masing-masing n ke an. Dalam hal ini artinya kita bisa memplot barisan sebagai fungsi. Nah, contohnya 1 per n ini, waktu n-nya 1 kan 1, waktu n-nya 2 setengah, waktu n-nya 3 sepertiga, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa plot waktu n-nya 1 nilai an berapa. Ya, waktu 2 nilai an berapa gitu ya. Waktu 1 nilainya A1 itu berapa. Waktu 100 nilai A100 itu berapa, yaitu 1 per 100, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kita bisa plot mereka ke grafik gitu. Nah, sekarang coba bandingkan dengan grafik waktu kita menggambar fx sama dengan 1 per x. Tentu ini jadi kita gambar sambung gitu ya. Tidak satu titik seperti ini. Kita gambarnya nyambung terus. Gitu. Ya. Jadi bandingkan, kalau barisan itu kita cuma plot titik. Kalau di sini kita gambarnya terus. Oke. Nah, karena kita bilang barisan itu sebagai fungsi, salah satu peran di kalkulus itu adalah kita melihat limit dari fungsi. Nah, sedangkan di sini kan bilangan bulat ya, bilangan asli per titik itu sudah jelas nilainya berapa gitu. Dan kita nggak bisa bilang di 1,5, 1, ini nggak bisa karena kita mainnya domainnya bilangan bulat. Jadi kalau kita mau bilang limit dari barisan, kita hanya bisa bicara waktu n-nya menuju, ya waktu n-nya membesar gitu. Jadi hal ini juga karena an ini kan tidak punya suku akhir nih. Jadi suatu hal yang menarik kalau kita lihat bagaimana perilaku dari si an saat n yang besar gitu. Perilakunya gimana nih ekor dari barisan itu. Ekornya itu kira-kira apakah tinggi sekali ataukah menuju suatu nilai atau malah tidak menuju kemana-mana dan semacamnya gitu ya, limit dari barisan. Jadi bisa saja ekor dari barisan ini kayak gini menuju suatu L. Dan menuju suatu L bisa juga dari atas, bisa dari bawah, bisa naik turun kayak gini menuju suatu L. Nah, kita sebut ini sebagai limit dari AN-nya itu sama dengan L. Gitu. Kalau dia naik terus, ya, barisannya naik terus, kita sebut dia menuju tak hingga, limit AN-nya tak hingga. Atau dia turun terus, ini jadi minus tak hingga. Bisa juga dia tidak kemana-mana, naik turun kayak aja kayak gini. Ya, naik turun, tapi tidak menuju suatu nilai sama sekali. Kalau ini beda ya, naik turun tapi titiknya semakin dekat dengan garis A. Kalau ini masih sama-sama jauh. Dalam hal ini limit AN-nya kita sebut tidak ada. Oke. Nah, dalam bahasa formalnya seperti ini ya. Dalam arti kalau kita punya suatu L ini, suatu L,
barisan AN ini kita sebut konvergen ke L apabila untuk setiap epsilon yang kita buka ya, selang yang kita buka, L ditambah epsilon, L dikurang epsilon. Untuk selang yang kita buka naik dan turun ini, apapun selangnya, epsilonnya mau berapapun, kita bisa mencari suatu N besar, N kapital, sedemikian sehingga setiap suku setelah ini itu berada di dalam selang yang merah. Setiap suku dari barisannya itu berada di dalam selang. Tentu kalau kita sudah dapat N yang ini, kalau N-nya kita perbesar, jadi di sini juga tetap berlaku gitu ya. Nah, permasalahannya kalau epsilonnya kita perkecil, N yang ini belum tentu memenuhi gitu ya. Kalau kalian bayangkan yang garis merah ini dipersempit gitu ya. Dipersempit, N ini belum tentu N yang sama, bisa saja harus geser ke kanan lagi gitu. Nah, ini nanti kalian akan dapat pelajaran ini lebih mendalam waktu analisis real ya. Sementara kita tidak terlalu menggunakan ini. Ini asal kita tahu aja. Oke, kalau dianya menuju suatu L di bilangan real kayak gini, kita sebut dia sebagai konvergen ke L. Barisan AN itu konvergen ke L. Atau kita tulisnya limit AN itu sama dengan L. Jadi barisannya menuju suatu nilai. Nah, apabila A-nya tidak menuju suatu nilai, tidak konvergen ke nilai L, apapun nilai L-nya, bilangan real apapun, maka kita sebut AN-nya sebagai divergen. Jadi, kalau dari contoh ini, yang ini konvergen, yang ini konvergen, yang ini kita sebut divergen, ini divergen, yang ini juga divergen. Gitu. Jadi divergen itu antara dia limitnya tak hingga, minus tak hingga, atau tidak ada. Oke. Ya. Nah, karena kita punya barisan ini kita pandang sebagai fungsi, ya, kita pandang sebagai fungsi A dari N ke R, itu adalah barisan AN, kita bisa memilih suatu fungsi kontinu dari 1 sampai tak hingga yang sedemikian sehingga untuk F ini kalau kita evaluasi di N, nilainya sama dengan AN ya. Jadi kayak kalian bayangkan saja, misalkan 1 per N, mana tadi? Ya ini ya, 1 per N. Ini, kita bisa pilih fx-nya sebagai 1 per X, di mana kalau X-nya ini adalah N, nilainya akan sama dengan si AN. Gitu, fungsi kontinu. Dan ini pasti bisa ya. Mau barisannya seperti apapun, kita pasti bisa mencari f fungsi kontinu yang nilai fn-nya itu sama dengan an untuk setiap n. Nah, di sini kita punya teorema apabila limit dari fx yang demikian, fungsi f yang demikian itu menuju suatu L, maka limit dari barisannya juga menuju L. Itu sebagai contohnya, sederhananya adalah tentukan kekonvergenan dari 1 per N ini ya, barisan 1 per N ini. Kita pilih fx-nya adalah 1 per X. Dan kita punya limit dari fx, kalau X-nya menuju tak hingga, kita tahu ini dari kalkulus 1 nilainya adalah 0 ya. Nilainya adalah 0. Jadi akibatnya limit dari barisannya juga 0. Sehingga barisan 1 per N itu konvergen ke 0. Gitu. Nah, sebagai catatan, yang ini converse-nya belum tentu berlaku ya. Kalau limit AN-nya sudah sama dengan L, belum tentu limit dari fungsinya itu sama dengan L. Jadi contohnya adalah barisan bilangan 0. Barisan bilangan konstan 0 itu tentu ya dia ekornya juga tetap di 0 kan. Pasti dia konvergen ke 0 gitu. Jadi mau bagaimanapun barisan ini konvergen ke 0. Tetapi kalau kita pilih fungsinya yang sama dengan sin x per xp gitu,
Fungsi ini juga fungsi yang kontinu, di mana Fn-nya sama dengan An juga, karena Fn sama dengan sin NP itu selalu 0 untuk N apapun. Jadi ini memenuhi ini juga kontinu, Fn-nya sama dengan An. Tapi kita tahu bahwa limit dari sin XP itu nggak ada, karena dia naik turun terus gitu. Ya. Jadi ya seperti itu ya. Jadi converse-nya belum tentu berlaku. Gitu. Asal kita punya limit dari fungsi kontinunya sama dengan L, barisannya mengikuti. Nah, itu aja sesimpel itu. Oke. Nah, semua sifat aljabar dari limit fungsi yang kita ketahui, misalkan limitnya dari penjumlahan itu bisa dipisah, limit dari perkalian itu bisa dipisah, dan semacamnya, itu berlaku juga untuk limit barisan. Dan bahkan teorema Apit juga berlaku ya. Jadi teorema Apit kalau dianya punya AN, BN, CN seperti ini, di mana limit dari AN dan limit CN-nya itu sudah diketahui sama dengan L, maka otomatis yang di tengah juga sama dengan L. Ya, contoh penggunaannya ya sederhana aja, sin N per N. Kita tahu bahwa nilai sin N itu di antara min 1 sampai 1, sehingga kalau kita bagikan dengan bilangan asli positif apapun, ya asli kan pasti positif sih, bilangan asli apapun, kita dapat kondisi seperti ini untuk setiap bilangan asli. Nah, kita tahu bahwa limit yang kiri sama yang kanan itu sudah 0, artinya yang di tengah juga 0. Ya, materinya sesederhana ini, dan kalian juga bisa lihat di sini sudah ada bukunya, saya taruh di sini. Nanti link ini akan saya share ke IDE ya. Jadi kalian bisa kerjakan itu. Nanti ada jawaban untuk kelas A, jawaban untuk kelas B gitu ya. Nanti tinggal di copy aja, taruh di sini semuanya. Gitu. Oke. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini untuk di buku ya. Kalau di buku dia langsung masuk ke barisan Tahingga sih. Jadi langsung to the point gitu, kayak gini. Ya. Jadi ada beberapa contoh, misalnya ini ya setengah dan lain-lain, kita cari rumus umumnya. Rumus umumnya seperti apa? Setengah, 2/3, 3/4, 4/5, dan seterusnya. Ternyata bisa kita tulis sebagai n per n plus 1. Nah, ini rumus uh, eksplisitnya tadi ya. Nah, seterusnya. Gitu. Nah, ini barisan sebagai fungsi sehingga kita bisa plot, dan sifat-sifat dari ekor barisan yang menuju atau tidak menuju kemanapun. Lalu ini definisi limit, lalu sifat aljabarnya tadi sudah kita bicarakan, dan teorema Apit. Ya, ini teorema Apit ya. Ini apa nih? A sequence converts to a limit L if and only if the sequence of even number and odd number both converts to L. Oke, nah ini juga bisa ya. Jadi ya kalau misalnya kalian mempunyai barisan yang aneh seperti ini, kalian boleh pisah dulu, lihat yang barisan ganjilnya seperti apa perilakunya, lalu barisan genapnya perilakunya seperti apa di ekor. Gitu. Kalau di ujung-ujungnya limitnya menuju L yang sama, gitu, maka barisan itu konvergen. Kalau dia yang enggak, ya artinya enggak konvergen. Oke, di sini ada beberapa latihan ya. 1, 2, 3, 4. Ini banyak banget ini. Latihan untuk menulis definisi. Ada juga membuka ini ya, sama cari limitnya. Itu.
Nah, di sini ada beberapa latihan yang lumayan, 7 gitu. Nah, silakan kalian coba kerjakan latihan-latihan ini. Nanti saya tuliskan untuk kelas berapa gitu. Dan ya tinggal apa namanya? Tinggal kalian tulis jawaban di sini. Gitu ya. Jadi nanti saya tulis ini kelas A, kelas B, kelas C. Nah, siapapun nanti yang terpilih atau bagaimana langsung aja jawab di sini. Oke, sekian dan terima kasih.